Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, atau siang atau sore. Seperti biasa, di video ini saya akan menjelaskan terkait proses perancangan pabrik ya, dimana di video-video saya sebelumnya sudah membahas terkait banyak beberapa alat-alat yang sering digunakan dalam proses perancangan pabrik. Nah, di sini saya akan membahas terkait support alat ya, bukan alat utama, di mana ini sering digunakan untuk menghasilkan listrik atau untuk mengurangi tekanan pada suatu proses di proses gas. Nah, yaitu adalah expander. Nah, di sini saya akan merancang sebuah alat expander. Nah, expander itu apa sih? Expander itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk menurunkan tekanan selain dari expansive valve. Nah, bedanya apa? Kalau expander ini dia menurunkan tekanan dengan menghasilkan sebuah kerja. Nah, kerja ini akan biasanya digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, maka dari itulah kalau expansive valve itu biasanya dia hanya menurunkan tekanan saja tanpa menghasilkan kerja. Nah, tapi kalau expander itu biasanya dia menghasilkan work yang biasanya digunakan untuk menggerakkan turbin dan lain-lainnya. Itulah secara simpelnya. Nah, di sini fungsinya perancangan yang saya lakukan yaitu fungsi untuk menurunkan etilen ya, dari proses etilen untuk menurunkan tekanan biar bisa masuk ke mesin point. Nah, di mana di sini itu sentrifugal, banyak kita melakukan stainless steel, jumlahnya hanya 2. Nah, pada proses perancangan ini kita akan menurunkan tekanan etilen dari 35 bar menjadi 25 bar. Nanti dengan menurunkan tekanan ini kita nanti akan menghasilkan kerja berapa sih? Nah, biasanya biar untuk efisiensi biasanya work tersebut biasa digunakan untuk menghasilkan uap atau menghasilkan menggerakkan turbin dan lainnya. Nah, di mana kita ingin menurunkan berarti kan delta P-nya itu 10 bar ya. Jadi kita menurunkan 35 bar menuju ke 25 bar, di mana temperatur yang kita gunakan itu adalah 35 derajat Celcius. Nah, di sini temperatur referensi yaitu temperatur atmosfer saja. Nah, di sini kita harus mengetahui ada dua komponen utama, ada C2H4 sama C2H6 etilen sama etanol. Nah, di mana ini ada komponen gas-gasnya, ini kalian bisa cari di buku Yoshen, buku properti gas. Nah, di sini kita menentukan jumlah stage. Nah, biasanya kalau expansive valve, convent for expander itu biasanya bisa multi stage atau single stage. Biasanya kalau pabrik-pabrik ingin menghasilkan efisiensi lebih besar, biasanya menggunakan multi stage. Tapi membutuhkan cost yang sangat cukup besar, tapi dia lebih efisien dibanding dari hasil kinerjanya. Tapi kalau dia dari segi costnya lebih besar, karena kan kalau multi stage berarti kan perlu alat yang lebih dari satu. Sini kita menentukan satu stage saja cukup. Oke, di mana di sini ada namanya rasio kompresor expander. Jadi rasio kompresor itu adalah seberapa efisiensi si kompresor atau si expander ini menghasilkan energi atau pembakar pada si expander ini. Nah, semakin besar nilai RC, maka dia butuh energi yang besar untuk menurunkan tekanan yang akan digunakan. Jadi perlu menurunkan tekanan kan. Nah, tekanan ini diturunkan perlu energi yang besar. Jika rasio kompresor itu lebih besar, makanya kita dibutuhkan itu kurang dari 4. Ketika lebih 4, maka butuh energi besar. Nah, energi yang besar akan membutuhkan kos yang besar. Itu kos yang besar nanti berdampak pada modal dan lain-lainnya. Dan di mana RC-nya tinggal kita masukkan rumusnya P0 P1 per N, ini jumlah stage. Nah, dapatnya 0,1, berarti ini masih kurang dari 4, berarti dia energinya butuhnya tidak terlalu besar.
Oke, lanjut kita ke stage pertama. Karena kita cuma satu stage, berarti cuma satu stage ya. Itu menentukan temperatur keluar expander. Nah, kita kan cuma tahu tekanannya saja yang keluar dan temperatur yang masuk. Kita tidak tahu nih, ketika si gas ini kita turunkan tekanannya, pasti kan berdasarkan gas ideal PV, NRT. Ketika tekanan turun, maka temperaturnya juga akan turun. Nah, tapi kita tidak tahu ketika si fluida tersebut berada pada tekanan 25 bar, temperaturnya berapa nih? Nah, maka kita perlu cari terlebih dahulu. Nah, caranya menggunakan rumus ini. Nah, di sini kalian lihat TC, PC itu kalian bisa dapat di buku Yaos. Jadi kalian cari temperatur kritis sama tekanan kritisnya. Nah, di sini TR berarti T dibagi TC, PR, P dibagi PC. Ini juga rumusnya ada di buku Yaos semua nih, menggunakan metode Pitzer. Omega-nya 0,85, BO-nya ada rumusnya ini. B aksinya ada, BPCFR dapat molnya 500/25 ya, ini rasionya. Nah, kita dapat CPI nya kapasitasnya ini fraksinya ya ZI volumetric, laju volumetric ini kapasitas panasnya. Nah, kita tahu kan satuan volumetric itu masih meter kubik per hour, kita ubah menjadi meter kubik per second. Nah, kita dengan volumenya kita bisa tahu nilai EP. EP itu actual work obtained atau polytropic work. Kita dapat di buku Coulson gambar 36. Kita bisa cari di sini. Nah, di sini kita bisa tahu nilai efisiensi polyprotiknya dengan diketahui dari laju volumetriknya. Nah, kita tahu laju volumetriknya 0,08, berarti sekitar sini 0,08. Tarik ke atas. Nah, nama dan juga kita lihat di sini kan kita desa sentrifugal, berarti kita ngikutin garis sentrifugal. Berarti tarik ke atas itu sekitar 65%, berarti kita masukin 0,65 itu. Nah, grafik itu ada di buku Coulson nih. Nah, kamu bisa lihat dari sini. Nah, ini tadi saya kata aja biar masukin PPT biar lebih mudah nyarinya. Oke, lanjut kita nyari nilai Y, yaitu CP per CP per min R plus 1,22 dapat nih 1,226. Nah, nilai M-nya kita rumuskan Y min 1 kali EP per Y dapat 0,12. N sama dengan 1 per 1 min N sama 1,14. Kita dapat di temperatur keduanya, berarti T1 kali P2 per P1 kali pangkat M. Dapat temperaturnya itu 22,839 derajat Celcius. Jadi, kesimpulannya, ketika kita menurunkan tekanan dari 35 bar ke 25 bar, di mana temperatur pertama itu 35 derajat. Ketika dia sudah sampai 25 bar, berarti temperaturnya akan turun jadi 22 derajat Celcius. Berarti berdasarkan hukum gas ideal itu selaras. Ketika tekanan turun, maka temperaturnya juga akan turun. Lanjut, kita menunjukkan raca energi nih. Nah, berarti inputnya segini, CPD segini, segini, berarti yang masuk itu sebesar 235.000 kJ per hour. Di sini raca energi yang outputnya berarti segini. Berarti tinggal kita masukin saja. Q in sama Q out plus W. WX sama Q in kurang Q out, berarti WX sama dengan usahanya. Jadi kan expander itu kan coba itu ya. Nah, pensil hapusnya. Jadi kan kita ada sebuah expander dan di mana dia memiliki sebuah fluida di mana dia akan menghasilkan kerja. Ketika kita menghasilkan kerja berarti ada yang out, dan juga karena dia menghasilkan kerja berarti temperaturnya akan turun dong, berarti Q-nya juga Q out juga. Makanya Q in sama Q out per W itu ya. Dihasilkan WX sama 285.248 dapat. Nah, total expander itu adalah input sama output sudah sama, berarti sudah balance. Oke, ketika sudah balance berarti kita bisa lanjut ke next proses, ke next perhitungan. Nah, ketika sudah merancang raca massa, stage, raca energi, kita langsung ke perancangan expandernya. Jadi di expander ini nggak terlalu ribet ya.
Kalau berdasarkan di perancangan pabrik itu nggak sedetail dengan perancangan yang di pabrik secara langsung. Karena kita nama perancangan pabrik, kita hanya merancang bagian-bagian inti saja dari sebuah alat tersebut. Nah, dimana kita suruh masuk segini, suruh keluar segini, tekan masuknya segini sudah kita ketahui, dan tekan keluarnya segini. Nah, komposisi masukan expandernya ini kita ada dua kan, masa segini, keluar segini, mulai segini. Oke, belum campuran jelas ya, karena kan dicampuran berarti kita harus kali ke fraksi mol. Nah, temperatur kita tulis T-min T1 tambah T2 dibagi 2 dapat 300 Kelvin. Nah, P-min juga 27 P1 tambah P2 27,5 bar. Nah, densitas. Nah, kita menghitung dalam dua kondisi, densitas di input sama dalam output, karena densitas temperatur berbeda, di mana densitas itu mengaruhi temperatur. Ketika temperatur semakin tinggi, maka densitasnya akan semakin besar. Nah, kita bisa lihat bahwa densitasnya juga akan semakin besar kalau dalam kondisi gas. Jika dalam kondisi cair, maka kebalikannya. Nah, ini tinggal masukin T gas, P kali Bm per RT, P kali Bm per RT. Ini dapat densitasnya. Dan menentukan faktor kompresibilitas. Nah, kita Z faktor kompresibilitas itu adalah sebuah apakah dia termasuk gas ideal atau gas nyata. Ketika Z-nya itu sama 0, berarti dia termasuk ke gas ideal. Ketika Z-nya sama dengan lebih dari 0, maka dia termasuk gas yang nyata. Tuh, kita asumsinya gas nyata. Dan rumusnya ini ada di buku Smith. Kalau terkait termodinamik itu saya sarankan buka buku Smith, itu detail banget buku Smith. Kalau bisa sih kalian beli secara langsung. Nah, ini formalitasnya TC nya dapat, PC nya dapat, TL nya, B nya B, aksi nya dapat. Ini sama kayak tadi rumusnya yang ini. Masukin saja. Nah, dapat volumetriknya segini. Nah, kita hitung power yang require expander yang kita butuhkan, dimana kita menggunakan rumus ini nih. Kalian nggak perlu bingung, kalian masuk aja rumusnya ini, dimana kita sudah tahu semuanya. N-nya kita tulis dulu, kita mencari polytropic power, dimana rumusnya itu adalah N P2 per P1L N P2 per P1. Densitas ini ingat, atas tekanan bawah densitas, dapat N itu adalah 1,7 oleh N per N1. Nah, kita dapat W min W nya sama dengan pakai rumus ini, masukin, yaitu adalah sebesar 33 kJ per kilomol. Berarti jadi ketika kita menurunkan tekanan dari 35 bar ke 25 bar menghasilkan usaha atau kerja sebesar 185 HP. Cukup besar juga ya, 85 HP. Tapi untuk menggerakkan turbin ini saya rasa kurang. Tapi dia bisa untuk menggerakkan lain, bisa menggerakkan mesin lain yang membutuhkan tenaga turbin uap ya. Nah, di sini kita menentukan daya expander, di mana EP daya aktual dari polytropic. Maka daya aktualnya itu 89 kali 89,88 kW. Nah, ini yang aktualnya, karena kita perhitungan ini itu kan berdasarkan perhitungan secara desain ya, tapi kita nggak tahu secara aktualnya itu seperti apa, karena ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi kinerja dari expander. Makanya kita kali polytropic work, kita bagi 63 itu yang 65% kalau nggak salah. 65%. Dapatnya adalah 89,88. Nah, ini berikutlah terkait masalah perancangan alat expander. Nah, di sini ada resumnya bahwa namanya expander, kodenya X, dan volume dengan tekanan, jumlahnya 1 unit, nah 1 unit cadangan. Tentu ya, kalau dalam pabrik itu biasanya harus ada cadangan alat sub. Ketika alat tersebut ada bermasalah, maka bisa di replace dengan alat lainnya. Central expander stainless steel, satu stage nya kait
apa laju alir, laju volume teks, efisiensi dan power 90% ya, 165%. Oke, mungkin demikian terkait perancangan expander. Jika teman-teman semuanya punya request atau punya saran terkait perancangan apa lagi yang perlu saya bahas, boleh komen di kolom komentar. Bila ada salah kata, misalkan ada salah keliruan dalam perhitungan yang saya jelaskan, boleh dijelaskan di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, jadi tidak ada yang mengajari maupun tidak ada yang saling menyalahkan. Kita sama-sama perbaikan, improve, increase knowledge dan lain-lainnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.